Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Romo Emilianus Chehadus, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Margareta Priscilla Memen, yang pada kesempatan ini akan membawakan pidato tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Teman-teman yang saya hormati, pernahkah kalian menyadari bahwa dalam keseharian kita, hampir tidak ada satupun aktivitas yang terlepas dari angka? Sejak mata terbuka di pagi hari, hingga kita kembali memejamkan mata di malam hari, kita selalu berinteraksi dengan angka dalam berbagai bentuk. Ketika kita melihat jam waker yang menunjukkan pukul 6 pagi, saat menghitung uang saku, menimang berat badan, memeriksa suhu tubuh, bahkan ketika kita membantu ibu menakar beras atau gula untuk dimasak, semua kegiatan tersebut melibatkan angka. Teman-teman yang saya hormati, dari banyaknya sekian konsep angka yang kita pelajari di sekolah, dua di antaranya memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bilangan bulat dan juga bilangan pecahan. Keduanya bukan sekedar angka atau simbol, tetapi memiliki makna logis sekaligus nilai kehidupan yang mendalam. Sayangnya, banyak di antara kita yang hanya mengenal bilangan sebagai bagian dari pembelajaran yang harus dihafalkan, bukan sebagai bagian dari cara berpikir yang melatih ketelitian, keadilan, dan juga kebijaksanaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa matematika, khususnya konsep bilangan bulat dan pecahan, bukan sekedar soal hitung-hitungan. Ia adalah bentuk latihan berpikir sistematis yang membantu kita memahami realitas kehidupan dengan lebih logis dan rasional. Dalam kehidupan nyata, kemampuan memahami angka dan menentukan bagaimana kita mengelola keuangan, mengambil keputusan, hingga menyelesaikan masalah sehari-hari. Seperti yang dikatakan oleh Swejadi tahun 2000, matematika merupakan pola berpikir dan pola mengorganisasi logika, di mana artinya dengan memahami bilangan bulat dan pecahan, kita tidak hanya belajar menghitung, tapi juga belajar berpikir secara runtun dan kritis, di mana kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam dunia modern saat ini. Teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita membicarakan tentang bilangan bulat. Bilangan bulat adalah himpunan angka yang mencakup bilangan negatif, 0, dan bilangan positif, tanpa bagian pecahan atau desimal. Kita menulisnya sebagai negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Secara matematis, bilangan bulat memiliki sifat penting, yaitu mereka tertutup terhadap operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Artinya, jika kita menambahkan, mengurangkan, atau mengalihkan dua bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Contoh sederhana, negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2, atau 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Namun perlu diingat, bilangan bulat tidak selalu tertutup terhadap pembagian. Misalnya, 1 dibagi 2 menghasilkan 1/2, yang bukan bilangan bulat. Representasi dari bilangan membantu kita memahami konsep arah dan jarak. 0 sebagai titik tengah, bilangan positif ke kanan, bilangan negatif ke kiri. Perbedaan ini juga mengajarkan nilai filosofi. Positif dan negatif bukanlah lawan yang harus dihindari, melainkan bagian dari keseimbangan hidup. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah, dan keduanya saling melengkapi. Selanjutnya, kita akan belajar tentang atau memahami tentang bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan menyatakan bagian dari keseluruhan dan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Syaratnya B tidak sama dengan 0. Pecahan hadir dalam berbagai jenis. Yang pertama, pecahan sejati seperti 1/2 atau 3/4, pecahan tak sejati seperti 5/4, dan bilangan campuran seperti 1/4. Pemahaman pecahan mencakup kemampuan melakukan operasi yang benar. Pada penjumlahan dan pengurangan, kita menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contoh, 1/2 tambah 3/4 sama dengan 2/4 tambah 3/4 sama dengan 5/4 atau 1/4. Untuk perkalian, cukup mengalihkan ke bilang dengan
penyebut, dan penyebut dengan penyebut. Sedangkan pembagian pecahan dilakukan dengan mengalihkan kebalikan pecahan kedua. Kemampuan mengkonversi pecahan ke desimal atau persen juga sangat praktis. Misalnya 1/4 itu sama dengan 0,25 atau sama dengan 25%, yang mempermudah perhitungan diskon dan estimasi sehari-hari. Untuk memperjelas, izinkan saya memberikan contoh-contoh singkat yang relevan. Jika sebuah barang seharga 200.000 mendapatkan diskon 25%, besar diskon adalah 25/100 kali 200.000 sama dengan 50.000, sehingga harga akhir menjadi 150.000. Dalam situasi lain, jika sebuah resep kue membutuhkan 1/2 gelas tepung untuk 6 porsi, maka untuk 2 porsi diperlukan 1/2 gelas tepung. Atau pada konteks bilangan bulat, jika saldo rekening menunjukkan minus 50.000 dan kita menerima transfer sebanyak 75.000, maka saldo akhir menjadi 25.000. Contoh-contoh ini menunjukkan penguasaan bilangan bulat dan pecahan memudahkan pengambilan keputusan sederhana namun penting. Lebih jauh, pemahaman bilangan bulat ini relevan di dunia modern. Dalam ekonomi, pecahan dan persen digunakan untuk menghitung pajak, bunga, dan diskon. Dan dalam teknologi, bilangan bulat dasar muncul pada sistem biner, sedangkan pecahan diperlukan untuk representasi nilai voting, poin pada grafik, dan stimulasi. Di bidang kesehatan dan farmasi, dosis seringkali dinyatakan dalam pecahan, sehingga ketepatan perhitungan berpengaruh langsung pada keselamatan pasien. Oleh karena itu, literasi numerasi atau kemampuan memahami dan mengungkapkan bilangan secara tepat menjadi keterampilan utama di era data dan teknologi saat ini. Dalam pengajaran, kita perlu menyadari beberapa kesulitan umum yang sering dialami oleh siswa. Seringkali siswa kesulitan berpindah dari pemikiran bilangan bulat yang utuh ke pemikiran bilangan yang bersifat bagian, sehingga mudah terjadi miskonsepsi seperti salah menyampaikan pembilang dan penyebut atau salah menyederhanakannya. Untuk itu, pendekatan kontekstual dan penggunaan alat peraga visual seperti garis bilangan, potongan kertas, atau model pizza, serta praktik membakar bahan nyata sangat membantu membuat konsep menjadi konkret dan bermakna. Secara nilai, bilangan pecahan mengajarkan keadilan dan kebersamaan. Ketika kita membagi suatu secara sama rata, maka itu menunjukkan nilai keadilan. Sedangkan bilangan bulat mengingatkan kita tentang keseimbangan antara sisi positif dan negatif hidup. Melalui pengajaran yang kontekstual, matematika dapat menjadi sarana pembentukan karakter, ketelitian, tanggung jawab, serta kemampuan berpikir logis dalam menghadapi masalah sehari-hari. Teman-teman yang saya banggakan, mari ubah cara pandang kita terhadap matematika. Jangan melihatnya sebagai soal yang harus dihafal, tetapi sebagai alat untuk memahami dunia dan mengambil keputusan yang bijak. Mulailah dari hal sederhana seperti praktik operasi pecahan saat membantu keluarga memasak, perhatikan perhitungan diskon saat berbelanja, atau catat keuntungan dan kerugian kecil yang kita alami sebagai latihan membaca bilangan bulat. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil itu, kemampuan numerik kita akan meningkat dan matematika akan terasa dekat dan berguna bagi kita. Demikian saya sampaikan pidato pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.